Menjadi sebuah fakta memang bahwa hingga saat ini masih banyak rekan-rekan guru yang belum paham betul tentang bagaimana cara melaksanakan P5. Berdasarkan apa yang saya pahami, saya akan mencoba menyampaikan cara melaksanakan P5. Sebelumnya, ada rekan guru berkomentar di Facebook, kalau di sekolah ibu guru tersebut P5 menyatu dengan mata pelajaran intrakurikuler. Maksudnya, misalnya ini, ketika belajar agama misalnya 3 jam pelajaran, nanti 1 jam pelajaran dipakai untuk P5. Saya harus katakan itu kurang tepat. Karena P5 bukanlah intrakurikuler. Artinya P5 harus terpisah dari intrakurikuler. Bahkan P5 tidak selalu terkait dengan materi belajar intrakurikuler. Ada lagi rekan guru berkomentar, gimana Pak kami mau melaksanakan P5? Karena setiap diminta dana, orang tua pasti protes. Lah, kenapa harus minta dana dari orang tua? P5 itu dilaksanakan harus memperhatikan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah dan peserta didik tentunya, termasuk dana. Jadi P5 tidak harus pakai uang, pakai sumber daya yang ada saja. Dan ada pula guru yang beranggapan bahwa setiap perayaan hasil belajar harus menghasilkan uang. Semakin besar uang yang dihasilkan, maka semakin sukseslah sebuah proyek. Tidak begitu sebenarnya. Tidak ada korelasinya. Inti dari sebuah proyek adalah siswa dapat mengalami pengetahuan, berkontribusi pada lingkungan sekitar, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bukan supaya menghasilkan uang. Lalu bagaimana cara melaksanakan P5? Yang pertama, kepala sekolah membentuk tim P5 atau yang disebut dengan fasilitator proyek untuk mendesain proyek dalam setahun. Lalu fasilitator proyek bersama Bapak Ibu guru merancang dimensi apa, temanya apa, identifikasi kesiapan satuan pendidikan. Artinya kita tidak boleh memaksakan harus memakai ini, menggunakan dana besar sementara kita tidak mampu. Harus melihat kesiapan sumber daya satuan pendidikan atau sekolah. Selanjutnya menentukan alokasi waktu. Setelah itu barulah disusun modul. Setelah modul tersusun, dilaksanakanlah proyek P5 tadi sesuai dengan tema yang telah ditentukan dan alokasi waktu yang ditentukan. Setelah proyek terlaksana, dilaksanakan evaluasi, lalu membuat laporan proyek. Mengenai alokasi waktu, gampangnya begini. Jadi untuk mengetahui berapa sebenarnya jam atau berapa jam untuk alokasi waktu P5, gampangnya begini. Minggu efektif dalam setahun dibagi banyaknya proyek. Misalnya untuk SD, dalam setahun harus melaksanakan 2-3 proyek dengan tema yang berbeda dalam setahun. Untuk SMP harus ada 3-4 proyek dengan tema yang berbeda dalam setahun. Katakanlah dalam setahun ada 3 proyek. Kalau misalnya minggu efektif dalam setahun itu 36 minggu, maka jumlah jam P5 adalah 36 dibagi 3. 36 minggu dibagi 3 proyek tadi, maka akan menghasilkan 12 minggu. Berarti pelaksanaan satu proyek rata-rata 12 minggu atau 3 bulan untuk setiap proyek. Tapi misalnya dalam 1 tahun ada 3 tema, tidak selamanya harus 3 bulan setiap tema. Bisa jadi misalnya satu tema 4 bulan karena mungkin tingkat kesulitannya, karena mungkin dan sebagainya. Bisa sampai 4 bulan. Yang lain bisa misalnya 2 bulan atau sebagainya. Melihat tingkat kesulitan
tema yang akan dilaksanakan dalam sebuah proyek. Mengenai pilihan waktu, dalam hal ini juga banyak rekan-rekan guru yang masih kebingungan. Pastinya P5 tidak bisa digabungkan dengan mata pelajaran intrakurikuler. Pilihan waktu P5 ada 3. Pertama, ada pilihan waktu harian. Maksudnya P5 dilaksanakan setiap hari. Nanti setiap 2 jam terakhir ada P5. Jadi nanti 2 jam terakhir semua P5. Selanjutnya bisa juga mingguan. Maksudnya pelaksanaan P5 dilaksanakan setiap minggu. Katakanlah misalnya setiap hari Rabu nanti ada P5. Jadi dari jam pertama sampai terakhir full P5, tidak ada mata pelajaran yang lain. Tapi hanya di hari Rabu. Ada juga sistem yang terakhir, yaitu sistem blok namanya. Artinya P5 bisa dilaksanakan secara penuh, bisa dalam 2 minggu atau sebulan misalnya, dengan memperhatikan jumlah jam efektif. Jadi nanti dalam 2 minggu atau dalam sebulan penuh hanya belajar P5, tidak ada pelajaran yang lain. Semua selama sebulan pelajarannya P5. Baru setelah itu masuk pelajaran-pelajaran intrakurikuler, P5 tidak lagi ada. Kira-kira seperti itu penjelasan singkat dari saya tentang bagaimana cara melaksanakan P5. Terima kasih Bapak Ibu. Salam Merdeka Belajar.